Berkaca dari FPI, episode Prabowo giliran presiden tamat. Secara pasti, dinamika politik di dalam masa depannya sendiri ada pada pundak politikus yang sudah menciptakan panggung. Tentu menciptakannya panggung sendiri, berarti orang yang saat ini sudah terjun dalam politik untuk terus dapat tampil sebagai politikus masa depan. Tidak dipungkiri, nama-nama politikus yang memiliki masa depan cerah berpolitik menuju tahta kepemimpinan puncak yakni presiden semakin banyak figur saat ini. Dari Jawa Barat sendiri terdapat nama Ridwan Kamil, Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan DKI Jakarta Anies Baswedan yang disebut-sebut sebagai kandidat kuat Capres 2024. Selain itu, dari kalangan lingkungan Menteri Jokowi juga disebut-sebut sangat berpotensi menjadi Capres 2024, yakni Tri Risma Harini, Mensos, Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan tentu Prabowo Subianto yang saat ini menjadi Menteri Pertahanan. Berbicara Prabowo Subianto, tokoh ini tidak ditampik merupakan kandidat paling kuat Capres 2024. Sebab sebelumnya dirinya juga adalah calon presiden pada tahun 2014 dan 2019 lalu. Namun dalam konsistensi Pilpres masa itu, dirinya gagal dan kalah suara oleh Jokowi yang saat ini menjabat presiden selama 2 periode. Maka dari itu, mungkinkah kesempatan Prabowo Subianto untuk menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024 terbuka lebar dengan rekam jejaknya yang warawiri menjadi capres sebelumnya? Saya kira di 2024 kenyataannya akan lebih sulit bagi Prabowo Subianto, sebab banyak tokoh-tokoh muda muncul digadang-gadang sebagai Capres 2024. Prabowo Subianto sendiri menurut pandangan saya masuk dalam kategori politikus veteran yang mungkin dapat saja kalah popularitas dari politikus-politikus muda. Tapi bukan tidak mungkin jika memang pendukung Prabowo Subianto masih solid untuk mengajukan Prabowo Subianto sebagai Capres 2024, episode Prabowo Subianto presiden mungkin saja bisa terjadi. Menjadi pertanyaan sendiri, apakah ex pendukung Prabowo Subianto masih solid hingga saat ini? Konsisten mendukung Prabowo Subianto untuk menjadi presiden? Tidak dipungkiri, banyak ex pendukung sendiri kecewa pada Prabowo Subianto yang masuk dalam pemerintahan. Namun, Prabowo Subianto sebagai putra terbaik bangsa mungkin masuk dalam jajaran Menteri Jokowi sebagai Menteri Pertahanan karena memang panggilan hati. Tetapi yang namanya pendukung dalam politik semua bisa saja menyeberang, karena dukungan politik itu berdasar pada rasa hormat dan kecintaan. Bila memang langkah Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan Jokowi dipandang kurang positif oleh mantan pendukung, saya kira mungkin saja dapat seperti itu, menyeberang. Bagaimanapun tentu memilih Prabowo Subianto adalah orang-orang yang mungkin tidak setuju dengan Jokowi presiden. Faktanya adalah mereka pendukung Prabowo Subianto dulu tidak memilih Jokowi. Dengan penyeberangan Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan Jokowi, apakah jelas akan mendegradasi pemilih Prabowo Subianto jika nantinya dirinya ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Berkaca dari pendukung kuat dan solid Prabowo Subianto di Pilpres 2019 lalu, yang saat ini organisasinya dibubarkan oleh pemerintah yakni FPI karena terkendala legal standing. Masuknya Prabowo Subianto dalam pemerintahan Jokowi sendiri yang disusul oleh Sandiaga Uno yang menjadi Menteri Jokowi, jelas ada nada respon yang kurang positif dari pendukungnya dulu. Oleh sebab itu, PKS atau Partai Keadilan Sejahtera juga berpesan bahwasanya perjuangan umat jangan dilupakan
dalam berkontribusi memilih Prabowo Sandi di 2019 lalu. Begitu juga dengan Demokrat yang menyampaikan sudah membela mati-matian mendukung Prabowo Sandi, tetapi Prabowo Sandi kini masuk pemerintahan Jokowi. Namun dengan itu, Demokrat juga mendukung mereka untuk dapat bekerja dengan baik sebagai menteri. Namun dengan FPI sendiri, organisasi yang kemarin dibubarkan oleh pemerintah yang juga menjadi kekuatan politik penting sebagai basis massa pendukung Prabowo Subianto, bagaimanakah respon mereka? Pengakuan FPI sendiri tak kecewanya terhadap Prabowo Sandi yang masuk kabinet menteri di pemerintahan Jokowi. Disampaikan langsung oleh Wakil Sekretaris Umum Front Pembela Islam, Aziz Yanuar. Aziz Yanuar juga mengatakan pihaknya tak pernah memiliki niatan ada balasan secara duniawi atas dukungannya yang sudah dilakukan sebelumnya oleh FPI tersebut terhadap Prabowo Sandi di Pilpres 2019. Pada Agustus lalu, merespon Prabowo Subianto terpilih kembali menjadi Ketua Gerindra, Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212. Slamet Ma'arif menyatakan urusan pihaknya sudah selesai dengan Prabowo Subianto meski terpilih Ketua Umum Partai Gerindra 2020 sampai 2025. PA212 juga menegaskan tidak akan menjagokan Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024. Slamet berpandangan sudah sepatutnya Pilpres 2024 mendatang menjadi panggung para anak muda untuk menjadi Presiden Indonesia. Maka dengan nada-nada yang mungkin kurang positif, ex-pendukung Prabowo Subianto dalam konsistensi mendukung Prabowo Capres 2024. Mungkinkah episode Prabowo jadi Presiden Republik Indonesia akan benar-benar tamat? Di mana kebanyakan pendukung Prabowo sendiri kurang positif merespon Prabowo Subianto sebagai Menteri Jokowi yang disusul Sandiaga Uno. Saya kira tamat atau tidaknya dilihat bagaimana politik nanti di 2024. Yang jelas saat ini pendukung Prabowo Subianto yang dulu secara militan mendukung Prabowo sendiri sudah kurang positif. Oleh karena itu, bisa saja episode giliran Prabowo Subianto Presiden akan tamat dengan pendukungnya yang mungkin saja saat ini sudah meninggalkannya. Namun, kembali lagi, politik adalah kepentingan. Seperti halnya Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang mau masuk pemerintahan Jokowi yang mungkin ada kepentingan. Bisa saja saat ini mantan pendukung Prabowo kurang respek pada keputusan Prabowo, tetapi nanti jika peta politik berubah, bisa saja ex pendukung Prabowo mau mendukung lagi Prabowo sebagai Capres 2024.